Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati memicu keprihatinan publik sekaligus pertanyaan soal pengawasan dan perlindungan santri di lingkungan pendidikan keagamaan. Dan sore ini kita akan membahasnya melalui sambungan Zoom dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amin Suyitno. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Prof. Amin. Apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Amin, langsung saja, ini sebenarnya pengawasan pesantren di Indonesia selama ini sekuat apa? Karena kita tahu bahwa hampir tiap tahun ini selalu ada kasus seperti ini. Baik, Mas Ali, terima kasih atas atensinya. Tentu pertama kami dari Kementerian Agama, sebagaimana kita ketahui dengan sangat tegas saran Pak Menteri, kita mengawal langsung, turun langsung, melibatkan semua stakeholder, tidak terkecuali dari mulai KPAI, Kemen PPA, bahkan juga Polres tempat, karena kita menyadari betul bahwa ekosistem pesantren adalah ekosistem di mana pelaksanaannya tidak lepas dari pengawasan masyarakat, karena ini adalah lembaga yang memang secara mandiri dilaksanakan masyarakat. Secara regulasi tentu saja sangat powerful memastikan bahwa penyelenggaraan pesantren lebih-lebih dalam PMA nomor 30 tahun 2020 sangat jelas bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pesantren itu secara secara ekosistem semuanya diawasi baik dari internal tentu saja juga eksternal. Jadi kasus seperti ini tentu kasus yang sama sekali di luar dugaan kita, tetapi kita sebagai pemerintah dengan cepat, dengan sigap terus melakukan tindakan-tindakan tentu saja dengan sesuai regulasi yang selama ini kita pedomani. Apakah ini artinya bahwa Kementerian Agama ataupun dalam hal ini pemerintah kecolongan terkait dengan kasus tersebut? Begini, jadi yang namanya case by case, tentu kita tidak bisa menyebut kecolongan tidak kecolongan, bahwa pendidikan seperti ini sesuatu yang sifatnya kecelakaan, ya pastilah. Karena semua tidak berharap, siapapun pasti tidak berharap. Bahwa ini dilakukan oleh oknum yang sama sekali tentu saja di luar kontrol oleh siapapun. Lebih-lebih oknum ini yang tadi disampaikan oleh beberapa media, cara melakukannya dengan pendekatan sangat personal, sangat personal. Sehingga secara kelembagaan pun saya yakin di dalam pondok itu sendiri juga pasti sama sekali tidak bisa mentolerir ini, apalagi negara, apalagi pemerintah. Demikian, Mas. Nah, ini kan kalau misalnya tadi Prof. Amin mengatakan bahwa sudah ada pemeriksaan, sudah ada pengawasan dan lain sebagainya, dan ini juga ternyata masih terjadi begitu ya. Ini sebenarnya bagaimana negara melindungi santri dari relasi kuasa semacam itu? Karena kita tahu bahwa banyak dari korban ini yang justru ketakutan begitu ya apabila melapor ke pihak luar begitu, melihat bahwa yang menjadi tersangka adalah sosok gurunya atau yang dihormati begitu. Ya, secara kelembagaan pemerintah memberikan pendampingan, edukasi bahwa para santri punya hak-hak konstitusional, punya hak-hak secara kelembagaan bahwa mereka adalah santri yang tentu saja dilindungi oleh negara dalam konteks mengikuti pembelajaran di pondok pesantren. Mereka juga tentu saja kita buka, maka di Kementerian Agama itu ada namanya program pesantren ramah anak yang ini juga melibatkan berbagai stakeholder. Mereka bisa punya waktu seluas-luasnya untuk melaporkan jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Hanya saja, Mas, boleh jadi ini sesuatu ini betul-betul case ya, sehingga terjadi seperti ini. Tetapi sekali lagi dengan kita memberikan terus mengedukasi sejak santri masuk. Dan program ini sebenarnya pesantren ramah anak ini kita sengaja kita lakukan penguatan sejak santri masuk, kita berikan edukasi. Apa hak santri, kemudian juga bagaimana kalau terjadi kekerasan seperti itu. Bahkan juga permintaan pendampingan. Karena itu sebenarnya bagi pemerintah kita tetap berikan ruang yang seluas-luasnya, akses seluas-luasnya. Mengapa misalnya Kementerian Agama dengan terbuka melibatkan berbagai pihak, termasuk tadi saya sebut KPAI, Kemen PPA, bahkan jika terjadi kriminalitas yang sudah melibatkan kriminalitas, kita pun dengan sangat terbuka, powerful bersama Polri, ya. Ini artinya kita tidak bisa membiarkan ini secara sembarangan. Kita terus mengawal bersama-sama. Jadi case seperti ini tentu kita tidak berharap, dan kita akan terus melakukan penguatan, edukasi, pendampingan kepada pesantren-pesantren yang ada di Indonesia ini supaya
hal seperti ini tidak boleh terulang lagi. Kalau memang sudah ada Kementerian Agama sudah ada seperti halnya dalam hal ini untuk pelaporan begitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, apakah semua santri ini sudah mengetahui hal tersebut, Pak? Itu sebabnya mengapa di awal orientasi santri masuk kita berikan edukasi. Jadi orientasi edukasi itu sebenarnya sebagai mitigasi agar para santri tahu betul hak-haknya, tahu betul bahwa mereka adalah dalam sebuah ruang lingkup yang semua pihak hadir, tidak saja pengelola pesantren, tapi juga pemerintah dan bahkan kita di Kemenag. Untuk diketahui Mas Ari, semua stakeholder kita dimulai dari KUA, Kemenag, Kakanwilnya ini turun langsung, melihat langsung, mengobservasi langsung pada pesantren-pesantren yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga kontrol yang secara reguler kita lakukan ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah bahwa kita tidak pernah membiarkan pelanggaran sekecil apapun, apalagi yang menyangkut kekerasan seksual. Dan ini wanti-wanti betul dari Pak Menteri Agama bahwa ini adalah kekerasan, tindakan, kriminalitas yang tidak bisa ditoleransi. Karena itu mengapa kami gercep dan langsung melakukan pembekuan, bahkan kita cabut ijobnya. Ini salah satu bentuk keseriusan kami menangani pesantren agar tetap on the track. Oke, apa jaminan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap orang tua begitu ya mungkin saat ini merasa khawatir menitipkan anak-anaknya di pesantren? Tanpa bermaksud beralibi, Mas Ari, pesantren kita itu jumlahnya 42.000. Besar sekali tentu saja. Dan di dalamnya ada sekian banyak satuan-satuan pendidikan. Hari ini tentu kita sekali lagi tidak beralibi. Ini ibarat nuktah ya. Nuktah atau orang bilang ya nuktah setitik merusak semuanya. Jadi masih jauh lebih banyak puluhan ribu pesantren kita yang sangat bagus. Bereputasi internasional. Mereka orang-orang yang hebat. Tetapi saya tentu saja tidak kemudian beralibi bahwa seolah-olah ini sesuatu yang biasa, tidak. Ini tetap nuktah ya nuktah. Tapi jangan lupa masih puluhan ribu pesantren yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih protektif dengan anak santrinya, dan santrinya itu berprestasi dari dalam dan luar negeri, mulai dari saintis, dokter, mereka juga orang yang hebat. Jadi maksud saya, kita ngelihat ini harus fairness ya. Jadi memang ini ada kasus yang kita akui, sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri, ada sesuatu yang sifatnya betul-betul mencoreng kita semua. Tapi jangan lupa kita tidak boleh mengeneralisasi bahwa jauh di luar sana masih banyak sekali pondok-pondok pesantren yang jauh lebih hebat, jauh lebih berprestasi. Demikian Mas Ari. Baik, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof. Amin Sujitno, terima kasih. Semoga kita sama-sama berharap agar hal ini menjadi yang terakhir begitu ya, tidak ada kejadian seperti ini lagi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan informasi terkini lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.